Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang ulun hormati kekawanan ulun mahasiswa-mahasiswi dari semester 3 PAI non reguler. Ulun Muhammad Nandara Saputra di sini hendak membacakan hadis tentang adab menghadiri majelis dan keutamaan menjadi seorang pengajar dan pelajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah bagi yang membaca dan yang mendengarkan berkat hadis-hadis Rasulullah SAW. Baiklah, langsung saja hadis yang pertama. Hadatsana Ismail, menceritakan kepada kami oleh Ismail qala, berkata ya hadatsani Malik, menceritakan kepadaku Malik an Ishaq, daripada Ishaq ibni Abdullah bin Abdullah ibni Abi Talhah bin Abi Talhah anna Aba Murrah, bahwasanya Abu Murrah Maula Uqail ibni Abi Talib, mantan budak Uqail ibni Abi Talib, akhbarahu, mengkabarkan kepadaku an Abi Waqidin, daripada Abi Waqid al-Laitsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu, ketika itu sedang duduk bermajelis di masjid bersama para sahabat. Iz aqbala salah satu nafarin, tiba-tiba datanglah 3 orang laki-laki. Fa aqbala thnani illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 2 orang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahidun, dan yang seorang lagi pergi. Qala, berkata lagi Abi Waqid, fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang 2 orang tadi berdiri sejenak di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ahaduhuma fara'a furjatan fi halqati fajalasa fiha, kemudian satu di antaranya melihat tempat kosong dalam majelis, maka ia duduk di tempat itu. Wa amma akhar fajalasa khalfahum, sedang yang kedua duduk di belakang majelis. Wa masalis fa'atbara zahiban, sedangkan yang ketiga berbalik pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bermajelis, qala, berkata Nabi, bersabda Nabi, ala ukhbirukum an nafaris salasah, maukah kalian aku beritahu tentang 3 orang tadi. Amma haduhum fa'awa ilallah fa'awallahu, adapun seorang di antara mereka dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan ia kepadanya. Wa ammal akhar fastahiyallahu minhu, yang kedua dia malu tidak mengisi tempat yang kosong, maka Allah pun malu kepadanya.
yastahyillahu minhu wa amma akhar fa'aradallahu anhu. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, maka Allah pun berpaling darinya. Jadi Nabi Muhammad SAW ini lagi bermajelis di dalam masjid. Tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Pas sampai di dalam masjid, 2 orang tadi duduk di majelis Rasulullah SAW. Sedangkan yang satunya tadi balik ke rumah, kada jadi bermajelis, tinggal duduk aja lagi padahal. Adapun orang yang pertama melihat ada ruang kosong di antara barisan majelis yang di depan, maka langsung dia bergegas duduk mengisi barisan majelis di depan yang kosong tadi. Sementara orang yang kedua lebih memilih duduk di barisan belakang, tidak terlalu dekat dengan Rasulullah karena rasa segan dan sungkan untuk duduk di dekat Rasulullah. Dan pada saat itu dia baru datang, sedangkan Rasulullah sudah mulai bermajelis berbicara. Sedangkan orang yang ketiga tadinya kada jadi bermajelis sama sekali, berbulik ke rumah, kada jadi, entah apa alasannya. Sehabis bermajelis selesai dan yang kedua tadi pulang balik ke rumah, Rasulullah pun bersabda kepada para sahabat, maukah aku kabarkan tentang 3 orang tadi, yaitu 3 orang yang hendak ke majelis Rasulullah SAW tadi. Orang yang pertama, kata Rasulullah SAW, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah mendekatkan ia kepadanya. Maksudnya adalah orang yang datang dan duduk di majelis ilmu itu menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk mendapatkan rahmat serta ilmu Allah Subhanahu wa taala. Intinya tuh dasar hendak sungguh-sungguh ke majelis Rasulullah SAW. Maka pahalanya pun sungguh-sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mendekatkan kepada Allah dengan hatinya, maka Allah pun mendekatkan kepadanya dengan kasih sayang dan perlindungannya. Nah, adapun orang yang kedua, kata Rasulullah SAW, dia merasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Maksud malu di sini adalah artinya dia segan hendak maju ke depan, maka segan juga Allah memberi pahala. Maksudnya ya tetap juga dapat pahala, tapi ya agak kurang lah dari yang barisan yang atau orang yang pertama tadi, kurang lah, walaupun ya tetap dapat juga pahalanya. Adapun orang yang ketiga, kata Rasulullah, dia berpaling dari Allah, maka Allah berpaling darinya. Nah, yang ketiga ini yang paling parah. Sudah parah lagi, tinggal duduk aja lagi di majelis, malah balik ke rumah. Ini yang kada dapat sama sekali pahalanya. Ada yang kedua tadi mau aja hanya duduk majelis walaupun paling belakang, yang penting hadir dan mendengarkan, walaupun beda sedikit lah utamanya daripada yang orang bergegas ke depan tadi. Nah, artinya apa? Ibadah atau hendak mencari pahala itu tergantung kitanya aja lagi. Hendak pahala nang teganal ya berarti paling awal atau ke barisan depan. Misalnya nih sudah sampai orang azan zuhur, nah, langsung kita menggawi waktu itu juga, maka pahalanya lebih dari yang melambat-lambatkan sholat. Orang para asar sudah hanya sembahyang. Nah, itu ya hadis yang pertama. Lanjut hadis yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Ala'i, dari menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala'i, qala haddatsana Hammad bin Usamah, berkata dia haddatsana Hammad bin Usamah, berkata menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah an Buraid ibni Abdullah, daripada Buraid ibni Abdullah, an Abi Burdah, daripada Abu Burdah, Abi Musa, abahnya Musa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
daripada Nabi Muhammad SAW. Qala, bersabda beliau, qala masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil kabir asaba ardan. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutuskan dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun mengenai tanah. Fakana minha naqiyatun qabilat al-ma'a fambatat skala'a wal usyal katsira. Di antara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan dan berumputan yang banyak. Wa kanat minha ajadibu amsakat al-ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqu wa zara'u. Dan di antaranya lagi ada tanah yang keras lalu menahan air itu tergenang di atasnya sehingga dapat diminum oleh manusia, memberi minuman hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Fadzalika mathalu man faqahu fid dinillah wa nafa'u ma ba'asani Allah. Dan yang lain ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. Fadzalika masalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asani Allah bihi. Perumpamaan itu adalah seperti orang yang paham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang diutus dengannya. Dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan juga perumpamaan orang tidak dapat mengangkat derajat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya. Qala Abu Abdillah qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalat al-ma' qa'un ya'luhu al-ma'u wa safu mustawi min ardi. Berkata Abu Abdullah Ishaq berkata, dan di antara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh, dan di antaranya ada padang Sahara yang datar. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah SAW mengistilahkan bahwa masalu ma ba'asani Allah bihi minal huda wa ilmi kamasal waisi katsir asaba ardon, yaitu petunjuk dan ilmu itu seperti hujan lebat yang membasahi bumi atau tanah, dan mengistilahkan bagi yang menerima ilmu itu seperti tanah yang dibasahi bumi. Ada tanah yang subur, bisa menyerap air hujan dan bisa menumbuhkan tanaman di sekitarnya. Diumpamakan sebagai orang yang mengamalkan pulang apa yang dipelajari tadi dan mengajarkannya. Nah, ini diumpamakan sebagai tanah yang subur. Sedangkan ada juga tanah yang keras namun menampung air adalah perumpamaan bagi orang yang mungkin tidak begitu dalam pemahamannya tentang ilmu agama, tetapi ia menjaga pengetahuan itu dan menyampaikannya kepada orang lain. Ia menjadi sebab orang lain mendapat manfaat seperti tanah keras yang menyimpan air sehingga manusia bisa mengambil darinya untuk meminum dan menyirami tanaman. Selanjutnya ada juga perumpamaan tanah yang keras, tandus yang tidak bisa menampung air dan pula tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Artinya adalah seorang yang tidak mau mengamalkan ilmu tadi, bahkan dia tuh enggan menerima ilmu walaupun ilmu tadi mendatanginya, kada mau guanya menerima ilmu tadi.
Dari hadis ini Rasulullah mengajarkan bahwa ilmu dan hidayah hanya akan bermanfaat bagi hati yang mau menerima dan mengamalkan. Orang yang belajar agama dengan sungguh-sungguh kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, itu diumpamakan sebagai tanah subur yang penuh kehidupan. Nah, sementara orang yang menolak ilmu dan berpaling dari hidayah akan tetap gersang meski hujan petunjuk turun kepadanya setiap hari. Walaupun setiap hari dapat ilmu datang kepadanya, ya tetap adanya kada mau menerima. Nah, itu dia dua hadis yang telah ulun bacakan. Mudah-mudahan apa yang sudah ulun bacakan ada manfaatnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.